Siapa yang ciptakan Yesus? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dan ayat yang ke-14 dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci dan Maha Hidup, berfirman dalam Al-Quran, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis ayat-ayat dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa ayat-ayat ini berasal dari Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besar bagi mereka akibat dari perbuatan mereka sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 79. Injil Yohanes 1 ayat 1-14 adalah senjata andalan Kristen untuk menangkis pertanyaan Islam tentang dalil penuhanan Yesus. Padahal Injil Yohanes 1 ayat 1 ini diadopsi dari himne Platonis Philo dari Alexandria. Philo mencatat pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama dengan Tuhan, dan Logos itu berasal dari Tuhan. Tim Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi itu merumuskan penuhanan Yesus dan pengenalan Injil. Penuhanan Yesus ini mendapat tantangan keras dari kelompok Unitarian yang dipimpin oleh Arius. Kemudian mereka walk out karena menentang keputusan dari tim ini untuk menuhankan Yesus. Setelah konsili yang dimenangkan oleh Trinitas, kelompok yang menuhankan Yesus yang didukung oleh kerajaan Romawi membunuh utusan Unitarian setelah konsili selesai. Konsili ini mengadopsi himne Platonis yang diperkenalkan oleh Philo dari Alexandria dengan menjadikannya ayat pada Yohanes 1 ayat 1. Kata Logos itu mereka ganti dengan kata firman, sehingga berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam adopsi Platonis ini ada dua hal yang sengaja dilakukan oleh tim Konsili Nisea, yaitu merubah kata Logos, ilmu pengetahuan, dengan kata firman, ucapan Tuhan atau perkataan Tuhan. Dan yang paling fatal adalah merubah kata berasal dengan kata adalah, sehingga firman itu seolah-olah sama dengan Allah, padahal firman itu adalah perkataan Allah, ucapan yang keluar dari resonansi suara Allah. Ibarat seorang manusia itu berkata, saya mau pisang goreng 3 kepada penjual pisang goreng. Kemudian penjual pisang goreng itu memberikan 3 pisang goreng kepada pembeli yang tadi mengeluarkan kata, saya mau beli 3 pisang goreng. Apakah pisang goreng itu adalah wujud dari pembeli yang bilang kepada penjual untuk membeli 3 pisang goreng? Tidak. Saya mau beli pisang goreng itu adalah suara yang dikeluarkan oleh pita suara manusia. Goreng yang didapat itu bukan wujud dari manusia. Suara tadi adalah perantara manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitu juga dengan Allah. Allah menciptakan seluruh ciptaannya dengan berfirman, berkata kun fayakun. Seluruh ciptaan Allah berasal dari firman Tuhan, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci dan Maha Hidup. Ketika Allah ingin menciptakan bumi, matahari, maka dia cukup berkata, jadilah matahari dan bumi, maka akan terjadilah matahari dan bumi. Bukan berarti Allah yang menjadi matahari dan bumi. Nah, jika Kristen masih ngotot firman itu adalah Allah, maka Kristen bersiap-siap harus menambah satu Tuhannya lagi. Siapa? Yaitu kitab sucinya sendiri. Bukankah Kristen berkeyakinan bahwa kitab sucinya berisi firman Allah Bapa, berisi firman Tuhan? Jika Kristen berpatokan kepada Yohanes 1 ayat 1, maka Kristen harus sportif. Firman itu adalah Allah,
Maka Injil, Alkitab itu berisi firman Allah, maka firman Allah menjadi Alkitab. Artinya Alkitab itu adalah wujud dari Allah kalian, wujud dari Tuhan kalian. Itu harus kalian akui. Jika ngotot ayat Yohanes 1 ayat 1 ini sebagai dalil untuk penuhanan Yesus. Apakah pencaplokan himne Platonis Philo ini menurut pendapat saya? Tidak. Karena menurut Bapak Gereja Santo Agustinus dalam bukunya The Convention of St. Augustine di bawah subjudul Kitab Suci dan Filsafat Penyembah Berhala, dalam terjemahannya buku filsafat Platonis yang telah diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, di dalamnya saya baca, walaupun tidak sama persis tapi jalan pikirannya sama, didukung dengan berbagai argumen bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang dijadikan. Juga didukung oleh catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible 1970 halaman 203 memperkuat bahwa Yohanes 1:1-18 bukanlah bagian Injil Yohanes, melainkan karya lepas yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes. Sebagai berikut terjemahannya, Yohanes 1:1-18 pembukaan ini merupakan himne berbentuk syair, mungkin berasal dari karya bebas yang kemudian baru dikutip dan diedit untuk berperan sebagai pembuka Injil. Jadi bukan saya yang mengatakan bahwa ketuhanan Yesus ditopang oleh ayat-ayat palsu, tetapi oleh tokoh-tokoh gereja sendiri. Sampai di sini paham? Semoga bermanfaat untuk pencari kebenaran, untuk memperkuat iman umat Islam. Silakan share kepada saudara-saudara kita seiman untuk menguatkan, untuk sebagai benteng pemurtatan oleh kaum salibis. Semoga menjadi ladang amal untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.